Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, sampai saat yang berbahagia ini kita masih sehat walafiat, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang sukses meraih predikat takwa di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Salam dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambunya kepada kita. Allah telah membuka jalannya dan Allah juga telah memberikan aturan-aturan di jalannya, sehingga dengan selamat kita akan sampai kepada kebahagiaan bila mana jalan ini kita meniti dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan patuh kita kepada rambu-rambu yang ada yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita juga akan tidak mendapat keberuntungan apapun ketika kita tidak taat, tidak patuh, tidak mengikuti aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah terapkan untuk kita. Di mana di dalam hal ini salah satunya adalah Allah memberikan kita, memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Tentunya bersyukur daripada segala apa yang diberikan kepada kita oleh Allah. Berikut kemudian Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita, kepada ayah ibu kita. Tentunya bersyukur kita atau berterima kasih kita kepada ayah ibu kita, kepada orang tua kita, ini juga dijadikan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rambu-rambunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendampingkan orang tua kita itu atau memposisikan orang tua kita itu, ayah ibu kita itu adalah di sampingnya Allah, ya, di sampingnya Allah. Kita lihat, kita temukan di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyebutkan anishkurli waliwalidaika di antaranya. Ya, anishkurli waliwalidaika.
hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan syukur kita kepadanya, terus langsung Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada ayah ibu kita. Ya. Apa namanya? Amalan syukur ini ya disertakan atau didampingkan dengan Allah. Setelah Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakannya kita, Allah memberikan segala apa yang kita inginkan, ya. Allah setelah mengirimkan kita kepada rahim orang tua kita, lalu Allah melahirkan kita ke dunia melalui rahim orang tua kita, dan kemudian kita dididik. Langsung setelah itu dididik oleh orang tua kita. Dari kita tidak tahu apa-apa, ya. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa ketika Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, ya, tidak tahu apa-apa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Barulah kemudian Allah menjadikan penglihatan kita bisa melihat, pendengaran kita bisa mendengar, hati kita bisa memahami. Nah, setelah ketiganya ini berfungsi, terus ya yang mempergunakannya ini adalah orang tua kita. Orang tua kita ya membentuk kita lewat pendengaran kita, lewat mata kita, dan lewat pemahaman kita, hati kita. Jadi setelah itulah manusia itu menjadi manusia. Jadi dengan didikan orang tua kita itu, disitulah kita menjadi manusia. Nah, dan beruntung ya bagi kita yang sadar akan perintah ini, akan kewajiban ini, di mana kita selalu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua kita. Karena di mulut, di lidah orang tua kita itu punya doa keramat, ya, kalimat-kalimat yang keramat dari orang tua kita, ya. Jadi kita selalu membutuhkan kalimat keramat itu. Samping kita berdoa kepada Allah, kita minta doa kepada orang tua kita, karena doa orang tua kita itu adalah keramat. Doa orang tua itu adalah diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima. Kadang-kadang ada hal yang tidak masuk akal ya, yang didoakan oleh orang tua kita, tapi itu menjadi sebuah kenyataan, diterima oleh Allah. Seperti apa yang dikisahkan pengalaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan di pinggir sebuah laut, ya, kemudian tiba-tiba beliau berhenti karena hembusan angin yang berit. Kamu lihat apa yang ada di sana? Jadi ifrit masuk ke dasar laut, dan kemudian iblis muncul kembali. Ditanyakan oleh Sulaiman, ada apa di sana? Ifrit itu menjawab, wahai Nabiullah Sulaiman, di sana saya lihat ada sebuah kubah yang putih yang sangat indah sekali. Apa kamu pernah bisa melihat ke dalamnya? Beliau Ifrit itu menjawab, tidak. Nah, cobalah kalau begitu engkau turun lagi ke dasar laut itu, kamu angkat kubah itu ke sini. Lalu diangkatlah kubah itu ke darat. Lalu kemudian Nabi Sulaiman membaca bismillah, ya, membaca bismillah sebagai kunci. Lalu ada pintu yang terbuka dari kubah itu, dan beliau melihat di dalamnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sedang bersujud. Ya, ada seorang hamba Allah yang sedang bersujud. Lalu kemudian Sulaiman memberikan salam, dan salamnya dijawab, dan Nabi Sulaiman bertanya, yes, apakah engkau itu malaikat atau manusia atau siapa? Hamba Allah itu menjawab, saya adalah golongan manusia. Lalu bagaimana engkau mendapatkan tempat seperti ini? Apa amalan apa saja yang kamu lakukan?
hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kubah itu menjawab bahwa sesungguhnya saya punya seorang orang tua, saya punya seorang ibu. Dia sudah sangat tua, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Lalu saya yang mengurusnya, saya yang memandikannya segala macam, saya yang menyulang makanannya, ya, bahkan saya yang menggendongnya. Ya, ketika ibu saya membutuhkan saya gendong ibu saya. Nah, kemudian ibu saya pada suatu ketika berdoa, membacakan sebuah doa ketika saya sedang menggendongnya. Doa ibu saya itu, Allahumma rzuqhul qana'ata waj'al makanahu ba'da wafati fi mawadi'in la fil ardi wa la fis sama. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepada anak saya ini, janganlah buat dia sengsara. Ya, berilah kebahagiaan dan ketenangan kepada anak saya ini, janganlah buat dia sedih. Dan ya Allah, ketika nanti saya sudah wafat, sudah meninggal, berikan tempat kepada anak saya ini, tempatnya yang tidak di dalam perut tanah dan tidak pula di langit. Ya, tidak di dalam perut tanah, la fil ardi wa la fis sama. Jangan dalam perut bumi dan jangan di langit. Ini doanya. Aneh doanya ini. Jadikan dan berikan tempat untuk anak saya nantinya sesudah wafat saya, ya Rabb. Tidak di dalam perut bumi dan tidak di langit. Diaminkan oleh malaikat doa keramat orang tua, doa keramat ibu. Kemudian sesudah wafat ibu saya, ini terus pemuda ini bercerita kepada Nabi Sulaiman, setelah wafat ibu saya begitu sedih, saya begitu kehilangan. Lalu saya sering datang di pantai, di pinggir laut untuk menenangkan saya, untuk menikmati laut ini, sehingga sedikit saya bisa tenang. Pada suatu hari saya temukan sebuah kubah. Saya melihat ada sesuatu yang aneh dan kemudian saya mengelilinginya. Saya dapatkan sebuah pintu lubang untuk masuk ke dalamnya. Lalu saya masuk. Setelah saya masuk, pintu itu tertutup dan setelah itu saya tidak tahu lagi kemana. Ya, saya tidak tahu lagi kemana. Jadi kamu sekarang tidak tahu engkau di mana, saya tidak tahu saya di mana. Beginilah doa orang tua saya dulu. Nabi Sulaiman memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya engkau itu sekarang sedang berada di perut bumi dan tidak pula di langit. Nanti setelah kamu meninggal di dunia kiamat, kamu tidak di langit dan tidak di bumi lagi juga. Kamu akan di surga. Jadi tidak di langit, tidak di bumi, tapi di dasar laut dan kemudian nanti di surga. Ya, ini adalah doa, ya, doa. Lalu beliau Sulaiman alaihissalam itu menanyakan, wahai hamba Allah, bagaimana engkau mendapatkan rezeki di dalamnya? Ia menjawab bahwa sesungguh Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon dan melahirkan buah-buah yang masak, yang sudah matang untuk dimakan. Itulah yang saya makan. Setiap saya lapar, saya tidak usah lapor sama Allah. Allah sudah tahu saya lapar. Allah sudah, doa sudah cukup dibaca oleh ibu saya. Ya Allah, Allah marzuqnal qana'ata. Ya Allah, cukupilah anak saya itu. Janganlah dia buat susah. Nah, Allah sudah tahu itu. Ketika saya sudah butuh, Allah mengirimkannya. Ketika saya sudah lapar, Allah mengirimkan makanan dari buah-buahan. Masya Allah. Jadi kemudian bagaimana engkau bisa mengetahui siang dan malam itu bertukar? Pemuda itu menjawab, ketika kubah ini bercahaya putih bersinar, saya tahulah bahwa ini sudah siang. Ketika dinding-dindingnya menjadi gelap, saya tahulah ini bahwa sudah siang, sudah malam. Lalu kemudian Sulaiman alaihissalam mengaminkan ia sebagai seorang yang mendapatkan karamah daripada ibundanya. Jadi ibunya adalah karamah, karamahnya adalah lisan. Jadi setiap kita punya orang keramat di sisi kita, punya orang tua kita, punya ayah kita, itulah karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita, aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu.
Allah yang telah lebih banyak memberikan kebaikan kepadamu, dan setelah Allah itu tidak ada orang lain lagi. Tidak ada orang lain yang lebih banyak memberikan kebaikan kepadamu. Tidak ada orang lain. Cukup sabar orang ini, ayah dan ibu ini mendidik memberikan kamu, sehingga hari ini kamu punya, kamu bisa, ya, kita punya apa-apa dan bisa segala macam, adalah karena didikan orang tua. Bisa menikmati hidup, ya, dengan baik adalah karena didikan orang tua kita. Jadi bersyukurlah, berterima kasihlah kita kepada Allah. Kita bisa besar seperti ini karena didikan orang tua kita. Lalu pemuda itu pun terdiam dan bersujud kembali, dan akhirnya pintu itu tertutup, dan sedikit demi sedikit beranjak kubah itu turun lagi ke dasar laut. Inilah pengalaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam memiliki karamah ini, ketika kita masih memiliki ayah ibu kita, maka kita mesti memperhatikan untuk mendapat kekaramahan ini. Setidaknya 12 perkara yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita ketika orang tua kita itu masih ada di sisi kita. Beruntung bagi kita yang masih ada ayah ibu kita, masih punya banyak kesempatan, Pak, untuk meraih karamah ini di dunia dan di akhirat. Tidak ada di tempat lain. Mau dicari di mana karamah ini? Tidak ada. Hanya di lidah ibu kita, hanya di lidah ayah kita. Nah, bagi kita yang tak punya orang tua lagi, tak punya ayah, tak punya ibu, apakah kekaramahannya ini sudah hilang? Ini masih punya kesempatan kita juga. Masih ada waktu kita untuk berbakti kepada ibu kita, ayah kita. Jadi baktinya kita kepada ayah dan ibu kita itu tidak terbatas oleh masih hidupnya dan telah meninggalnya, tapi hanya sebatas kehidupan kita. Selama kita masih hidup, kita masih punya banyak waktu, masih punya banyak kesempatan untuk berbakti kepada ayah ibu kita, untuk meraih karamah ini, kemuliaan ini, ya, karamah ini diterima oleh Allah. Seorang ibu tua berdoa kepada anaknya. Ketika Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, tunjukkan kepada saya siapa yang akan menemani saya di dalam surga nantinya." Ya, Allah tanyakan kepada Allah ini, "Ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa yang akan menjadi teman saya di dalam surga nantinya." Ya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, pergilah kamu ke sebuah kampung, ke sebuah negeri. Ya, pergi ke sebuah pasar yang alamatnya di sini. Diceritakan Allah, diberitahukan Allah kepada Nabi Musa, dan kamu dapatkan seorang pedagang daging, anak muda pedagang daging, ya, yang bentuknya seperti ini, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Nabi Musa jalan mencari hingga dia dapat sama pemuda itu. Ya, pemuda itu sedang menjual daging. Sore harinya dia tutup tokonya, pemuda itu pulang. Nabi Musa minta ikut. "Bolehkah saya ikut engkau wahai anak muda? Saya ini adalah Musa." Boleh Nabi Allah Musa. Diikut Nabi Musa sampai ke rumah. Dilihatlah di rumah itu seorang anak muda itu pulang. Begitu pulang dia mempersilakan Musa masuk dan duduk, dan kemudian beliau anak muda ini langsung menuju ke kamar ibunya. Ya, mengangkat ibunya, membopong ibunya, memandikan, membersihkan, menggantikan pakaian, memberikan wewangian dan menyulang nasi, ya, sehingga kemudian ditempatkan lagi pada tempat semula. Ya. Jadi kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada pemuda ini, "Inikah ibu?" "Ini ibu saya." Ibu pemuda itu lalu menjawab, "Engkau wahai Nabi Musa, engkau wahai Nabi Musa jadi saksi. Ini anak saya, ini buah hati saya, dialah yang mengurus saya, ya, dia yang menjaga saya, dia yang memelihara saya, ya. Lalu engkau sebagai saksi wahai Musa, saya doakan pada anak saya ini, ya Allah, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah." Orang tua itu ngangkat tangan, Pak. Orang tua itu ngangkat tangan di depan Nabi Musa. Ya, dipersaksikan kepada Nabi Musa. Doa ibunya, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah,
jadikanlah anak saya ini, buah hati saya, sebagai teman yang mendampingi Musa di dalam surga. Diamini malaikat, diamini Nabi Musa. Tahulah Musa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala dari pertanyaannya itu, siapa teman saya di dalam surga ya Allah? Rupa-rupanya inilah manusia yang mendidik, menjaga, memelihara dan mengurus orang tuanya, yang terlalu berbakti kepada orang tuanya. Karamahnya doa dan lidah ibu. Akhirnya inilah yang dipilih oleh Allah sebagai teman Nabi, sebagai teman Nabi Musa di dalam surga. Maka kita di dalam hidup ini, ketika kita masih punya orang tua, jangan sia-siakan. Ini kesempatan untuk meraih doa-doa karamah. Ya, kesempatan untuk meraih doa-doa karamah. Sering pulang, tak usah harus menunggu di telepon. Kalau kita sudah lain rumah dengan ibu kita, tak usah pulang. Ketahuilah, kerinduan seorang anak kepada ibu jauh bedanya dengan kerinduan seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Kerinduan orang tua itu kepada anaknya tidak pernah putus, tidak pernah padam. Tapi kerinduan anak-anak itu kadang-kadang hilang, bahkan kadang-kadang lupa. Ya, sering kadang-kadang anak-anak itu dipesan oleh ibu, oleh ayah. Sering kadang-kadang karena rindunya orang tua kita ditelepon, sementara kita lupa menelponnya. Ya. Ini adalah sebuah kerugian kita di mana tidak memanfaatkan kesempatan baik ini. Sering pulang, sering menyapa orang tua kita, berikan kesenangan, kebahagiaan dan kepuasan orang tua kita, sehingga kesenangan hatinya itu adalah sebagai sebuah doa ketentraman buat kita. Maka 12 hal yang perlu kita pelihara, kita singkatkan, adalah yang pertama, ayyasma'a kalamahuma walau syataman min ghairi jawabil lahuma. Ketika kita di depan orang tua kita, jangan pernah sekalipun menjawab omongan orang tua kita. Kalau ia sedang berbicara, jangan potong. Jangan potong. Ketika kita sedang dinasehati, jangan jawab, dengar dengan baik. Walaupun kita dimaki, dicaci oleh ibu kita, dimaki oleh ibu kita karena mungkin kesalnya orang tua kita, tak usah memotong, dengar saja. Dengar saja. Dan kalau ingin mengklarifikasi, jangan pada waktu itu. Lihat kesempatan yang lain ketika ibu kita tidak lagi terlihat kekesalannya. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita menjawab ketika ia sedang bicara. Ya, diam kita dan mendengarnya. Yang kedua, kita berdiri liqiyamihima. Ya. Imam Al-Ghazali membimbing kita. Wa qiyamul liqiyamihima. Ketika orang tua kita berdiri, kita berdiri. Ya, ketika orang tua berdiri, bangkit, kita berdiri, menghormati keduanya. Ayah ibu kita berdiri, ingin jalan misalnya, ya, kita sedang duduk, bangun, berdiri, ya, duduk. Jangan hanya melihat ayah ibu kita melihat, ya, dari tempat duduk dia bangun dan dia jalan, sementara kita duduk santai, bahkan kadang-kadang berbaring, tidak peduli, ya. Nah, itu kita tidak punya keadaan kita dengan orang tua kita. Jadi berdiri ketika orang tua kita berdiri untuk mentaati-kannya. Kemudian yang ketiga adalah patuh kepadanya selama tidak pada maksiat apa yang diperintahkan olehnya. Dan yang keempat, jangan berjalan di depan keduanya. Jangan jalan di depan keduanya. Dia duduk, jangan jalan. Dia sedang berdiri, jangan jalan. Tapi berjalanlah di sampingnya atau lewat belakangnya. Kemudian adab kelima, jangan kita besarkan suara di atas suaranya. Di dalam bicara, biar dia besar suaranya, kita kecilkan. Ya, jangan kita besarkan suaranya, biar dia tidak tersinggung. Kemudian yang keenam, kita selalu meminta doanya, memenuhi panggilannya. Ya, selalu memenuhi panggilannya. Apakah kita dekat dipanggil, memenuhi panggilannya, atau kita jauh dipanggil seperti itu tadi dipesan kita, jangan buat alasan, ya, jangan buat alasan, langsung kita pulang menjenguknya. Kemudian yang ketujuh, kita selalu mencari keridhaannya, apa saja kita buat biar dia senang. Yang kedelapan, menundukkan kepala, ya, bertawadhu di hadapannya, ya, jangan membusungkan dada. Yang kesembilan adalah
Yang kesembilan, selalu kita melakukan apa saja untuk membuat, jangan sekali-kali kita mengungkit ini, la yamunnu alaihi ma bil birri wala bil qiyam. Jangan kita mengungkit-ungkit kebaikan yang ada pada kita, yang kita berikan kepadanya, karena kebaikan yang ada padanya lebih baik, lebih besar, lebih banyak daripada kita. Kemudian yang ke-10, janganlah kita melihat dengan penglihatan yang kasar, ya. Dan jangan, yang ke-12 adalah jangan kita bermuka masam di hadapan keduanya. Terus yang ke-12, jangan musafir, pergi kemana saja tanpa ada izin keduanya. Artinya di sini apa? Ketika kita akan pergi kemana saja, pamit, minta izin kepadanya. Ya, biar doanya yang mengiringi kita, yang menemani kita. Ini bila mana masih hidup. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ya. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita terus mendoakannya. Itu bakti kita. Dan kita selalu berkunjung, ya, kepada teman orang tua kita dulu. Siapa teman orang tua kita yang terdekat dengan dia, itu kita kunjung, kita sambung silaturahmi orang tua kita. Itu artinya ini akan membuat, ini adalah salah satu bakti kita. Kemudian bersedekah di atas nama orang tua kita, terus sedekahkan. Kita keluarkan sedekah, kita keluarkan uang 5.000, 10.000, niatkan untuk orang tua kita. 5.000 untuk kita, 5.000, ya, atau untuk ibu 5.000, untuk ayah 5.000, ya. Pokoknya selalu bersedekah untuk orang tua kita. Ini bakti kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa terus dengan ilmu yang kita miliki, kita ajarkan ilmu itu manfaatnya juga akan mengalir kepada orang tua kita. Kemudian bila mana orang tua kita punya utang, lunasi utang-utangnya. Dan kemudian menjaga persaudaraan antara keluarga kita, kakak beradik. Jangan sampai sudah orang tua kita meninggal lalu kita cerai-berai, ya, cerai-berai, hancur persaudaraan. Itu jaga baik-baik. Ini bakti kita, sebagaimana mereka mendidik kita seperti itu dulu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga nama baik orang tua kita. Jangan kita ceritakan hal-hal yang tidak baik bagi orang tua kita bila mana orang tua kita itu sudah meninggal dunia. Kalaupun dia masih hidup, tidak boleh, ya. Jadi inilah bakti kita kepada orang tua kita. Semoga kita akan mendapatkan kekeramahan dari kedua orang tua kita, ya, dan mudah-mudahan kita tidak akan menyesal dan tidak akan rugi, karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, raghima anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababil jannah. Celakalah bagi seseorang yang masih punya orang tua, masih punya dua ibu bapak, atau salah satu keduanya, tapi dia belum berbuat apa-apa untuk mencari keridhaannya yang menyebabkan dia bisa masuk surga dengannya. Ya, mudah-mudahan, ya, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, ya, kita bisa berbakti lebih baik kepada orang tua kita. Bila mana mereka masih hidup, ya, lakukanlah 12 hal itu tadi, dan bila mana mereka sudah meninggal, lakukan 7 hal ini. Ya, mudah-mudahan kita akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan selalu mendapatkan doa keramah dari orang tua kita. Barangkali ini materi kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya. Terima kasih kepada materi rasa syukur kita kepada dan kesempatan kepada Salam. Seperti yang disampaikan tadi pembukaan, kita berbakti kepada Allah, kemudian berbakti itu langsung kepada orang tua. Kita dalam orang tua apapun pada sebelum dulu, ini kita membantah apa yang orang tua sampaikan. Maksud orang tua kita itu adalah semua demi kebaikan kita. Apapun yang dia katakan itu demi kebaikan kita. Tapi kita selalu memandang. Kemudian menjelang kita sudah dewasa, kita baru merasakan apa yang orang tua kita sampaikan kurang semua. Belum sempat kita berbuat baik kepada orang tua kita, beliau sudah kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah menjadi orang yang berada
belum sempat meminta maaf dan lain-lain. Kemudian pertanyaan kami lagi, bagaimana cara untuk membahagiakan kedua anggota yang sudah tertunda? Kita sudah istilahnya orang sudah berada. Itulah pertanyaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah seperti yang kita telah sampaikan tadi, bahwa ketika orang tua kita pun sudah meninggal, tapi semuanya itu belum terputus bagi kita. Artinya bila mana kita berbuat salah dulu dengan bapak, ayah, ibu kita, kemudian belum sempat kita meminta maaf, membuat dia senang, membuat dia reda kepada kita, ya, beliau ini sudah meninggal dunia, ya, itu apakah sudah tertutup waktunya? Itu sebenarnya waktu kita sudah lapang, karena masih lapang, karena waktu itu, ya, waktu berbakti itu tidak hanya di saat keduanya masih hidup. Itu tadi, ketika mereka sudah meninggal pun masih terbuka waktunya, ya, untuk kita, kesempatannya untuk kita berbakti kepadanya. Ya, dulu kita belum sempat minta maaf, ya, sekarang kita mau minta maaf sama orang tua kita. Jadi melalui kebaikan-kebaikan yang kita buat, itu bakti kita, yang membuat dia senang di alamnya. Ya, kita membaca Al-Quran lebih banyak kepadanya, kita membacakan doa lebih banyak kepadanya, kita bersedekah lebih banyak kepadanya, kita mencari orang-orang yang ia senangi di dalam hidupnya dulu, kita datangi, kita sambung silaturahim dengan mereka. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, yang membuat orang tua kita itu yang merasa tenteram, tenang, ya, senang di alam, di alamnya. Jadi inilah bentuk-bentuk yang mesti kita lakukan di dalam hidup kita saat kita menyadari bahwa sesungguhnya kesuksesan kita adalah karena ayah ibu kita. Ya, jadi semakin besar peluang bagi kita, ya, untuk bisa berbakti, berbuat kebaikan apa saja, ya, ketika kita menjadi manusia-manusia sukses. Ya, kita berwakaf, ya, kita berwakaf sambil jalan kita singgah di sebuah masjid, ada masjid yang sedang dibangun, ya, kita punya uang, ya, titipkan di sana itu satu sak semen, wakafkan kepada ayah ibu kita. Ini satu sak itu ayah saya, ini satu sak itu ibu saya. Kita dapatkan ini karena keberhasilan kita. Keberhasilan kita itu adalah berkat didikan ayah ibu kita dulu. Meskipun dulu kita anggap itu tidak ada gunanya, marah-marah sama kita, padahal sesungguhnya itulah pelajaran yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Ya, jangan putus-putus, buatkan wakaf itu, sehingga itulah jariah, ya, pahala yang terus mengalir kepada ibu kita. Siapa yang mengirim ini? Si A. Siapa yang punya ini? Si A. Jadi orang tua kita itu tahu, ya, tahu siapa yang mengirim ini, tahu siapa anaknya yang mana ini, ya. Jadi ini kita terus berikan itu. Makanya sering saya sampaikan bahwa, ya, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang tidak putus sedekahnya, dan lebih dari itu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang tidak putus sedekahnya kepada orang tuanya. Gitu. Kalau orang tuanya masih hidup, doakan imannya selamat, kuat ibadat, ya, husnul khatimah waktu meninggalnya. Ya. Kalau dia sudah meninggal, doakan, dosanya diampuni oleh Allah, tempatnya diberikan surga. Gitu. Dan terus kita berikan terus, karena banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh siapa saja, ya, lalu kita tambahkan. Ini ayah kita, untuk ibu kita, tambahkan sedekah, jangan putus-putus. Kemudian membaca Al-Quran, hadiahkan pahala kepadanya, membacakan doa dan lain-lain sebagainya. Masih terbuka peluang kita, jangan kesal, ya, tetapi kekesalan kita itu kita buat sebagai sebuah motivasi buat kita untuk kita bisa berbakti. Keduanya telah tiada. Ya.
dia tambah mewah, maka dia tidak, orang tuanya sudah putus silaturahim, malah orang tuanya sendiri mengatakan dia ada keluarga, tapi kehidupannya mewah terus. Mungkin jadi orang berada di hampir. Apakah itu Allah memberikan kenikmatan dunia? Mungkin dia akan membalas dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nikmat, ini ada yang namanya sebuah nikmat itu ada sebuah pemberian Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya. Kemudian ada juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh manusia itu adalah nikmat. Padahal sesungguhnya itu bukan nikmat, tapi diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih banyak lagi. Orang yang tidak sholat lebih banyak lagi dibandingkan dengan orang yang sering ke masjid. Orang-orang sering ke masjid kok kaya-kaya. Orang nggak pernah ke masjid kok kaya-kaya. Ya, begitu juga dengan orang yang selalu sujud cium lutut orang tuanya, nggak pernah hebat-hebat. Ya, yang selalu memaki-maki ayah ibunya justru hebat-hebat. Ya, jadi kita melihat kenikmatan yang dimiliki oleh manusia, kemewahan yang dimiliki oleh manusia itu, ya. Jadi tidaklah itu adalah sebagai sebuah nikmat yang merata, tapi justru itu kadang-kadang ada di antaranya sebuah petaka. Ya, ada sebuah petaka. Terus diberikan oleh Allah. Itulah petaka baginya. Kalau dia tidak bersyukur, dia diberikan terus. Dia tidak bisa bersyukur, ya, tapi diberikan terus. Nah, jadi adalah sebuah kesenangan. Kemudian ada yang dilihat itu apakah itu merupakan sebuah kesempatan atau apa? Bisa juga itu diberikan sebagai sebuah kesempatan, ya, kesempatan untuk bertobat. Diberikan segala sesuatu yang bisa mendukung ia menuju kepada kesadaran, diberikan oleh Allah, diberikan hartanya biar dia lebih gampang. Karena seringnya orang suka berderma ketika dia kaya. Ya, begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi ada sebagai sebuah bentuk kemurkaan Allah, ada yang sebagai sebuah kesenangan ataupun keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kita melihat orang kafir. Kok dia bisa hebat-hebat, kalah kita. Ya kan? Hebat-hebat dia. Bisa naik ke langit, bisa turun ke perut bumi, macam-macam. Ya, kemarin dapat diberikan ini kepada orang kafir. Ini adalah sebagai sebuah kemurkaan. Ya, sebagai sebuah kemurkaan. Ada juga sebagai sebuah kesempatan, seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk bertobat, tapi dia tidak dihancurkan oleh Allah. Kemudian ada azab yang di sini dan ada azab yang di sana. Azab yang di sini adalah azabul adna dunal azabil akbar. Azab di dunia itu adalah azab yang kecil. Ya, azab yang kecil. Dia kaya tapi dia tidak senang. Ya, dia tidak tenang. Dia kaya, dia punya segala macam, tapi dia tidak pernah tenang. Ya, tidak pernah tenang. Karena dia tidak mau bertanya kenapa saya tidak tenang, gitu. Makanya dia tidak tahu. Tapi kalau ada yang menanyakan kenapa saya tidak tenang, saya punya ini, saya punya itu. Mungkin ada seseorang yang bisa memberikan jawaban. Ya, bisa memberikan jawaban karena ini. Karena siapa saja yang benar hidupnya, dia tidak akan disusahkan oleh Allah. Ya, dia disusahkan oleh Allah. Siapa saja yang yang tidak benar hidupnya, dia tidak akan pernah tenang. Ya, tidak akan pernah tenang dia. Ya. Orang yang berbuat yang selalu salah tidak akan pernah senang, tapi orang yang betul selalu dia senang. Itu. Jadi inilah dia, ya, sebagai sebuah boleh juga ujian, boleh juga sebagai sebuah petaka baginya. Ya, itu. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya di sini kecil diberikan susah-susahnya, dia tidak tenang. Nantinya ketika dia akan sampai di akhirat, disitulah dia akan mempertanggungjawabkan semuanya. Barulah di azabul akbar. Ya, kita di sini menerima itu. Ketika kita salah, kita sering kita sering misalnya melakukan kesalahan kecil sekalipun, tapi sesudah itu kita susah. Itu azab. Contoh paling dekat kita katakan, ya, sebuah dosa yang mungkin sering kita lakukan tapi kita tidak menyadarinya, ya, berbohong.
Ya, itu sering manusia berbohong. Ya, tapi dia tidak menyadarinya. Namun nantinya ketika dia sedang duduk sendirian, dia teringat bahwa dia tidak berbohong. Lalu dia berpikir, bagaimana saya bisa menebus kebohongan ini? Ini kesusahan, terus dia susah. Akhirnya dia malu dengan orang yang dibohongin. Tambah susah lagi. Kalau ketahuan dia bohong, dia tambah susah lagi. Ya, tambah susah lagi. Takut, lalu dia menghindari. Ini sebuah azab. Begitu. Ya, begitu juga dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi dunia ini buat semakin sempit buat orang-orang yang berbuat salah. Ya. Jadi ada orang di sana yang kita bohongin, akhirnya kita tidak ke sana. Ini menunjukkan dunia ini sudah sempit buat kita, nggak bebas lagi kita. Ya, ada orang yang kita dalimi di sana, jadi kita nggak di sana lagi, harus cari jalan lain. Itu azab sempit dunia buat kita. Ya, azabul akbar, azab yang besar adalah nanti Allah Subhanahu wa taala membalasnya di sana. Ya, di sana. Jadi itulah dia. Jadi tidak kita hanya mengukur pada kehidupan nyatanya, ya, tapi juga adalah kita melihat kepada hakikat daripada kehidupan seorang yang taat dan seorang yang durhaka gitu. Wallahu bentuk rasa syukur kita kepada orang tua, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Bagaimana bentuk rasa syukur itu tidak hanya lagi dikatakan rasa syukur kepada orang tua. Jadi kita bersyukur kepada ibu kita, juga bersyukur tidak melupakan rasa syukur kepada Allah, kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kemudian kedua bentuk kaum orang tua kita pada sama-sama di azab yang besar seperti setiap bersyukur itu artinya pertama sekali mulai dari sini. Asyukru salasah. Syukur itu ada 3. Pertama adalah asyukru bil qalbi, kemudian asyukru bil lisan, wasyukru bil jawarih. Syukur dengan hati itu adalah kita beriktiraf, menyadari, ya, selalu sadar kita. Ya, kalau saya begini, kalau saya bukan karena orang tua, saya tidak akan begini, ya kan? Saya bisa hidup seperti ini karena orang tua saya bisa besar seperti ini karena orang tua saya dimandikan dulu, digantikan poponya, dibedakin dan segala macam, itu orang tua. Itu kita sadari terus, tidak kita lupakan itu, teringat terus kita. Ya, ketika kita kencingi, bahkan di wajahnya ibu itu hanya menyapu, senyum, mengusap dada, tenang, tidak marah. Ya, itu kita sadari itu selalu. Ya, itu menyadari bahwa segala kebaikan yang diberikan oleh orang tua kita itu, ya, dengan apapun kita akan membalasnya, tidak akan tertutupi. Tidak akan tertutupi. Air susu yang kita minum masuk dalam perut kita itu 1 tetes air susu darah ibu kita yang kita minum. Dengan dunia ini, ya, tidak akan ada nilainya dunia ini. Ya, dibandingkan dengan dunia ini tidak akan ada nilainya. Kita mau bayar berapa 1 tetes air susu ibu kita itu, ya, seharga dunia ini dan isi-isinya berapa, tidak akan tertutupi nilainya. Kita beriktiraf seperti itu, menyadari seperti itu, jadi sehingga kita selalu rindunya kepada orang tua kita tidak pernah putus. Ya, meskipun dia telah meninggal, inilah yang membuat kita selalu ingat kepadanya, berdoa kepadanya, menziarahinya, ya, bersedekah untuknya dan segala macamnya. Jadi saat itu lahir rasa syukur kita akan dengan iktiraf. Kemudian yang kedua adalah bil lisan. Ya, dengan lisan syukur membicarakan kebaikan-kebaikan ibu kita, kebaikan-kebaikan ayah kita. Ya. Kita semua punya kenangan-kenangan kecil kita dengan ayah kita, dengan ibu kita, kita punya. Lalu kita ceritakan, kita bicarakan, kita kisahkan kepada adik kita, kakak kita misalnya, teman dekat kita, kita ceritakan, kita kisahkan itu.
Ya, kebaikan-kebaikan ibu kita itu yang kita tidak bisa menilainya dan tidak bisa menghitung banyaknya. Tidak bisa kita hitung berapa banyak kebaikan kepada kita, dan kita tidak bisa menilainya. Begitu juga dengan nikmat Allah, kita tidak bisa menghitung dan tidak bisa menilainya. Inilah artinya, maka aniskurli wali walidaika. Nikmat aku itu tidak aku mau bisa hitung, kamu tidak bisa nilai. Ya, kebaikan kamu hitung dan tidak bisa kamu nilai. Maka setelah aku langsung orang tuamu, aniskurli wali walidaika. Kemudian al-i'tiraf, asyukru bil qalbi bil jawarih. Ya, wal syukru bil jawarih. Kita selalu berbuat. Kita selalu berusaha. Inilah yang 12 macam ini tadi. Ya, yang 12 macam ini tadi. Inilah asyukru bil jawarih. Kita tahu diri dengan orang tua kita. Lalu kita ketika orang tua kita ngomong, kita diam. Apapun dia bisa melakukan untuk kita, karena pengorbanannya adalah jauh lebih besar dari apa yang ia katakan, omongin kepada kita. Ya, kita diam, dan kemudian kita selalu melakukan perintahnya. Ini dengan anggota kita, dengan tubuh kita, ya, dengan anggota kita. Syukur kita dengan anggota tubuh kita. Kita selalu menjunjung perintahnya. Kita berdiri ketika orang tua kita berdiri. Ya, itu berdiri ketika orang tua kita bangkit, kita berdiri. Begitu orang tua kita pergi, duduk lagi. Itu yang sering kita tidak perhatikan. Ya, bahkan ibu kita, orang tua kita lewat, kita sambil tidur, berbaring. Kemana bu? Sambil tidur. Kemana ya? Sambil tidur. Ya, tidak seperti itu. Ya, kemudian jangan berjalan di hadapannya. Kemudian syukur dengan jawarih lagi adalah kita jangan membesarkan suara, mengeraskan suara di hadapannya. Ya, kita usahakan suara kita lebih kecil dari suaranya. Kalau dia mengeraskan suara, kita turunkan. Ya, bedam kere-keresu. Ya. Teman yang ketujuh, bil jawarih, selalu kita bekerja bil ahwal wal aqwal, dengan ucapan kita, dengan kerja kita, kita melakukan apa saja yang membuat dia senang. Keduanya senang, ya, jangan kita buat dia susah. Kemudian abil jawarih lagi adalah dengan kita selalu dengan tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita. Ada belum minta bawa bungkus dia kata apa? Baru tahu boleh ku blow ke, bukan pesan lom. Ibu kan dulu saya sudah kasih ini, baju dulu sudah saya beli, cincin dulu sudah saya beli, rumah sudah saya buat untuk ibu. Apalagi? Tidak boleh. Kan? Karena dunia dan seisinya kalau dijual berapa nilai harganya belum tertutupi satu tetes air susu yang kita minum. Apalagi rumah yang kita kasih, yang kita buat, ya, beras yang kita kasih, hiasan yang kita beli, dan segala macam itu. Jangan ungkit-ungkit, karena itu kecil, ya, kecil sekali dibanding dengan apa yang keduanya berikan kepada kita. Kemudian bil jawarih lagi, kita selalu merendah diri di depannya. Walaupun kita nyok aja ke jenderal gede, ini tetap merendah. Kalau di hadapan orang tua kita tidak ada jenderal, tidak ada. Kemudian jangan melihat dengan mata yang tajam, beda beliau deh. Kemudian jangan kita bermasa muka di hadapannya. Itu adalah bentuk syukur kita dengan lisan, dengan kalbi, dan dengan anggota tubuh kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepadanya.
demikianlah Bapak Ibu ya kajian kita hari ini. Kita sering-sering ya jangan lupa setiap habis sholat 5 waktu jangan hanya kita mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah aja, tapi selalulah mendoakan Rabbir firli warhamni wali walidayya, Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu membaca ya, bacalah selalu itu. Kita mohon ampunan dosa kita dan dosa orang tua kita. Kita mohon kasih sayang Allah kepada kita dan kasih sayang Allah kepada kedua orang tua kita, sebagaimana orang tua kita mengasihi kita dari kecil kita, membuat kita dewasa seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan inilah kita meraih ridha Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, ridha Allah fi ridha walidayhi. Ya, ridha Allah ada di dalam ridha orang tua kita. Timan arda walidayhi faqad arda khalifah. Barang siapa yang orang tuanya sudah ridha, dipastikan kata Rasul Allah sudah ridha kepada kita. Wa man asqata walidayhi faqad asqata Allah. Barang siapa yang ia dimurkai oleh dua orang tuanya, tak usah diragukan lagi, dia itu ada di dalam sedang dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, raihlah keridhaan Allah dengan selalu berusaha untuk mendapatkan keridhaan orang tua kita. Mudah-mudahan kajian ini mendapat manfaat bagi kita semua dalam rangka kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, ayah ibu kita, menjadi anak yang soleh solehah, selalu berdoa kepadanya, selalu bersedekah untuknya, selalu berbuat kebaikan-kebaikan untuknya, dan dengan itu kita akan meraih juga kebahagiaan dan keridhaan Allah di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Selama 2 pertemuan yang saya bimbing kajian ini, saya yakin lebih cukup banyak terdapat kekurangan-kekurangan, tapi itulah kemampuan saya, ya itulah saya. Ya mohon diperbanyak maaf, dan di mana ada sikap saya ya atau ya di dalam menyikapi soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang kurang berkenan, ya mohon juga diperbanyak maaf. Dan akhirnya saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.